Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 229. Dokter tersenyum lagi. Iya, Pak. Istri Anda telah mengandung. Din terpaku. Dunia seolah berhenti berputar. Suara bising rumah sakit mendadak lenyap. Yang ada hanya satu suara yang bergema dalam kepalanya. Azarin, hamil. Napasnya tercekat. Tangannya gemetar. Rasa haru, panik, syok, dan bahagia bercampur jadi satu hingga membentuk sesak yang membuat matanya mulai berkaca-kaca. Dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Din berdiri terpaku di depan dokter, napasnya tak beraturan, seolah paru-parunya mendadak lupa caranya bekerja. Matanya masih terbelalak lebar, seakan butuh waktu lebih lama untuk benar-benar mencerna kabar yang baru saja menghantam kesadarannya. Azarin, hamil. Gumamnya sekali lagi, kali ini nyaris tak terdengar. Kepalanya terasa ringan, dadanya sesak bukan karena panik seperti tadi, tetapi karena ledakan emosi yang membuncah tiba-tiba. Bahagia, bingung, takut, haru. Semua datang bersamaan. Dia bahkan sempat menoleh ke sekeliling, memastikan dirinya masih di rumah sakit, bukan sedang terperangkap dalam mimpi aneh yang 22. Terlalu nyata. Dokter hanya mengangguk, lalu meninggalkannya dalam diam. Din pun menunduk, kedua tangannya kini menggenggam rambutnya sendiri. Lalu perlahan dia menyandarkan tubuhnya ke dinding, menatap lantai rumah sakit yang dingin dengan pandangan kosong. Di sela napasnya yang masih tertahan, ada suara lirih yang lolos. Ya Tuhan, iatriku hamil, kami akan punya anak. Kedua matanya berkaca, dadanya berdebar kencang. Seperti baru saja menerima hadiah terindah setelah nyaris kehilangan segalanya. Namun di balik keharuan itu, terbersit rasa bersalah yang begitu menusuk. Bagaimana bisa dia tak tahu selama ini? Bagaimana bisa dia membiarkan iatrinya keroptan selama ini, hingga pagi tadi mengalami semua itu, saat membawa kehidupan kecil mereka di dalam perutnya? Ya Allah! Ucapnya parau, menahan gejolak yang meletup di dadanya. Din berdiri perlahan, menatap ke arah pintu UGD yang sudah tertutup kembali. Maafkan aku, sayang, bisiknya pelan, seolah suara hatinya bisa menembus tembok ruangan dan menjangkau Azarin yang mungkin masih belum sadar. Lalu, tanpa pikir panjang, dia melangkah cepat ke arah perawat yang sedang berjaga. Suster, bolehkah saya melihat istri saya sekarang? 23. Din melangkah perlahan ke dalam ruang perawatan, seolah takut suaranya mengusik ketenangan yang baru saja kembali ke wajah perempuan yang terbaring di ranjang. Di bawah cahaya lembut lampu rumah sakit, wajah Azarin tampak pucat, tetapi damai. Napasnya teratur, dan matanya yang baru terbuka perlahan kini tengah menatap sayu ke arahnya. Mas. Suara lirih itu menggantung di udara, serak dan lembut yang membuat Din merasa tersentuh. Din tak sanggup menjawab. Dadanya terlalu sesak. Bibirnya bergetar, dan sebelum sempat menyapa, air mata sudah lebih dulu jatuh dari pelupuk matanya. Satu demi satu, mengalir tanpa bisa dia tahan. Bukan karena duka, namun, karena rasa lega dan cinta yang begitu menyesakkan. Azarin tersenyum tipis, matanya masih sayu. Mas, kenapa menangis? Aku baik-baik saja kok, sakitnya sudah nggak terasa lagi. Din menggenggam jemari Azarin yang terkulai di samping ranjang, mengecupnya dengan gemetar. Kamu gak tahu betapa takutnya aku, sayang, aku pikir aku akan kehilanganmu. Suaranya pecah, serak dan penuh haru. Dia menunduk, dan mulai menciumi wajah Azarin keningnya, pipinya, bahkan hidungnya yang dingin. Aku gak peduli kelihatan cengeng, aku cuma gak bisa bayangin hidup tanpa kamu.
Azarin terkekeh pelan, senyum lembut mengembang di wajah lelahnya. Mas, kamu lucu banget kalau nangis gitu. Biasanya, kan kamu yang paling galak kalau aku mewek. Din mengusap air matanya dengan punggung tangan, lalu duduk di sisi ranjang. Wajahnya masih basah, tetapi matanya kini menatap Azarin penuh cinta. Iya, aku galak, tapi itu karena aku takut. Dan sekarang aku cuma bersyukur banget kamu masih di sini, di sisiku. Azarin mengangkat tangannya yang lemah, menyentuh wajah Din perlahan. Aku gak akan kemana-mana. Aku masih mau hidup lama-lama bareng kamu, sama anak-anak kita nanti. Din terdiam, senyumnya merekah samar. Dia nyaris tergelak, tetapi menahannya. Dalam hatinya, rahasia kecil itu tumbuh seperti benih di musim semi. Azarin belum tahu, dan dia ingin menyimpannya sejenak. Dia menunduk kembali, membisikkan sesuatu di telinga Azarin. Nanti kalau kamu udah sembuh, aku punya kejutan buat kamu. Tapi sekarang, kamu istirahat dulu ya. Biar cepat pulih. Azarin mengerjapkan mata, penasaran. Kejutan apa, Mas? Din hanya tersenyum penuh misteri, lalu mengecup kening istrinya lembut. Rahasia, yang pasti, hidup kita sebentar lagi akan jauh lebih berwarna. Namun buannya pasrah begitu saja, Azarin justru memicingkan mata sambil penuh curiga ke arah suaminya yang duduk manis di sampingnya, seolah tak menyembunyikan apapun. Tetapi perempuan itu tahu, dari sorot mata, dari senyum malu-malu yang muncul dan hilang seperti angin, Din sedang menyimpan sesuatu. Mas, panggilnya dengan suara manja. Kamu bilang tadi ada sesuatu, kan? Rahasia? Kejutan? Apa itu? Tanyanya dengan alis terangkat. Din hanya menggeleng sambil tersenyum kecil. Namanya juga kejutan, sayang. Kalau dikasih tahu sekarang, bukan kejutan lagi dong. Azarin mendesah panjang. Ah, Mas jahat. Pasti Mas udah gak sayang lagi, iya. Semua disimpan sendiri. Din tertawa ringan melihat wajah istrinya yang kini merengut seperti anak kecil kehilangan permen. Dia 24. Mengusap pipi Azarin lembut, lalu tanpa aba-aba, mulai mendaratkan ciuman ke seluruh wajah istrinya, dahi, pelipis, hidung, dagu, bahkan pipi kiri dan kanan yang kini mulai memerah karena geli. Mas sayang banget. Gak pernah kurang, malah makin nambah tiap detik, gumamnya di sela ciuman. Azarin tersenyum malu, tetapi matanya belum puas. Tapi Mas belum jawab. Bukannya menjawab, Din tersenyum di depan wajah istrinya. Terima kasih ya, sayang, bisik Din, dengan suara serak yang menahan haru. Azarin mengernyit. Terima kasih. Untuk apa? Alih-alih menjawab, Din justru menunduk. Dia meraih selimut yang menyelimuti perut Azarin, menariknya perlahan, lalu mendekatkan wajahnya ke sana. Dengan hikmat, dia mengecupnya perut yang masih rata, tetapi terasa keras. Azarin membeku. Matanya membesar, seolah menyadari sesuatu, tetapi belum benar-benar mengerti. Din pun meletakkan telinganya di perut itu sejenak, lalu berbisik sangat pelan hanya untuk sepasang telinga kecil yang mungkin belum bisa mendengar, tetapi pasti bisa merasakan. Dengar ya, nak, jangan rewel di dalam. Jangan bikin bunda kamu susah. Bikin dia bahagia terus, ya. Bunda itu kuat, tapi kamu harus bantu dia. Lalu satu kecupan lagi, penuh cinta, mendarat tepat di atas perut Azarin. Din menutup matanya sejenak, seperti menyimpan harapan yang tak bisa diucapkan dalam kata. Mas, panggil Azarin yang semakin penasaran. Din hanya tersenyum lembut dan kembali duduk di sampingnya, menggenggam tangan istrinya. Terima kasih ya.
Ucap Din lagi penuh kesungguhan. Terima kasih, karena sudah menjadi rumah. Bukan cuma untukku, dan Alina, tapi untuk cinta kita juga. Azarin masih tak paham. Namun kali ini, dia tak bertanya lagi. Dia hanya membiarkan Din mencium tangannya dan memeluknya. Di tengah kehangatan dua sejoli itu yang masih saling berpelukan, ketukan lembut terdengar dari balik pintu kamar. Suaranya nyaris tenggelam oleh detak jantung yang saling berdetak-dekat. Din segera melepaskan pelukannya, gerakannya lembut tetapi cekatan, lalu membenarkan posisi duduk Azarin yang masih bersandar lemas. Tunggu sebentar, serunya, lalu mengambil cadar milik Azarin dan memakaikannya dengan telaten. Jemarinya menyentuh pelipis istrinya, membenarkan posisi kain itu seperti melukis pada kanvas berharga. Senyumnya belum sempat padam saat dia berkata lagi, "Masuk." Pintu terbuka pelan. Seorang dokter wanita melangkah masuk bersama seorang perawat yang membawa map. Senyum ramah merekah dari wajah dokter yang tampak tenang, lalu menghampiri ranjang. "Selamat siang, Ibu Azarin. Bagaimana kabarnya? Masih ada rasa nyeri di bagian perut?" Tanyanya sembari menyentuh pergelangan tangan Azarin untuk memeriksa denyut nadi. Azarin menggeleng pelan, matanya setengah sayu, namun berbinar. "Sudah mendingan, Dok. Terima kasih." Dokter mengangguk sambil tersenyum. "Alhamdulillah. Kalau begitu, saya rasa hari ini sudah boleh pulang. Tapi jangan lupa untuk tetap istirahat total dulu di rumah, ya." Din langsung menunduk hormat. "Terima kasih banyak, Dok." "Terima kasih." 25. Dokter pun mengangguk, hendak melanjutkan instruksinya. "Oh, satu lagi. Nanti jangan lupa untuk menemui Dokter Kandun." Namun sebelum kalimat itu selesai meluncur, Din dengan cepat memain-mainkan matanya, memberi isyarat diam-diam pada sang dokter. Sebuah lirikan dan senyuman penuh makna yang meminta agar tidak melanjutkan pembicaraan itu. Rahasia kecilnya belum waktunya dibuka. Dokter itu menahan senyum. Dia mengangguk paham, lalu mengalihkan pembicaraan ke hal lain, bertanya soal makanan dan istirahat. Din pun sigap menimpali, menjawab pertanyaan demi pertanyaan dengan ringan, sambil sesekali melirik Azarin, memastikan ia tak mencium gelagat aneh. Azarin hanya menurut, merasa hatinya tenang kembali. Dia belum tahu ada keajaiban kecil yang tumbuh di rahimnya. Langit siang perlahan bergeser menuju sore, menyisakan cahaya keemasan yang mengintip malu-malu dari balik pepohonan. Di balik kemudi, Din sesekali melirik ke samping, menatap wajah istrinya yang pucat namun tetap cantik meski tanpa rias. Jemarinya masih menggenggam erat tangan Azarin, sesekali dikecup saat laju mobil berhenti di lampu merah. "Sayang," bisiknya pelan, seolah takut mengganggu ketenangan itu. "Ada yang kamu pengen makan gak? Apa aja? Bilang aja. Mau es krim, sate padang, buah mangga muda atau donat isi stroberi kayak yang kamu suka dulu waktu." Azarin membuka mata perlahan, menoleh, lalu tersenyum tipis. "Enggak, Mas. Aku gak pengin apa-apa." Din tersenyum, meski sedikit heran. Dia kembali mencoba memancing. "Kalau bukan makanan, mungkin ada yang pengin kamu lakuin. Jalan-jalan ke taman. Mampir ke toko buku. Atau kamu tiba-tiba pengin nonton konser dangdut di pinggir jalan." Azarin tertawa kecil. "Gak juga." Din mengangkat alis, pura-pura frustrasi. "Yakin banget. Akhir-akhir ini kamu ngerasa aneh gak? Kayak tiba-tiba pengin nangis waktu lihat iklan sabun, atau tiba-tiba pengin peluk tiang listrik?" "Astagfirullahalazim, enggak juga Mas." Azarin menatap kesal pada Din yang mendadak cerewet dan aneh. "Masa sih?" Din melirik istrinya,
Dia penarasan apa saja perubahan istrinya saat mengandung yang mungkin dia tak sadari. Coba kamu ingat-ingat, keinginan apa yang benar-benar kamu ingini, tapi kalau gak dipenuhi, kamu kesal gitu. Azarin terdiam, kedua bola matanya terangkat ke atas seolah sedang memutar otak memikirkan apa yang dimaksud Din. Aku rasa, akhir-akhir ini aku emang cuma pengen dimanja aja. Kayak, dipeluk terus, dielus saat mau tidur, pas bangun udah lihat wajah Mas, jawabnya dengan polos, dan tak ada lagi kesan malu. Din melirik ke samping sambil tersenyum lebar, senyum yang tak bisa disembunyikan. Tangannya menggenggam erat tangan Azarin, seolah takut kehilangan detak kecil yang mengalir di sana. Dalam hati, ia bersyukur istrinya ternyata mengidam dengan cara yang paling unik, paling polos, dan justru paling menyentuh. Tanpa mual, tanpa marah-marah, tanpa drama, hanya rindu pada sentuhan dan pelukan. Sayang. Suara Din terdengar ringan, sedikit menggoda. Kamu gak curiga sama sikap kamu sendiri akhir-akhir ini? Gak ngerasa ada yang beda gitu? Azarin menoles sekilas, lalu kembali menatap lurus ke jalan. Wajahnya tetap tenang, penuh percaya diri. Enggak tuh, ujarnya santai. Sikapku emang gini dari kecil. Dulu abah yang suka manjain aku tiap pagi. Kadang aku pura-pura sakit biar digendong ke dapur. Dia tertawa kecil, mengingat masa lalu. Terus, waktu aku 26, nikah dulu, Mas Jenderal gak pernah ngelakuin itu. Jadi waktu kamu hadir, dan kamu kasih semua itu tanpa aku minta, aku jadi nyaman. Lama-lama candu, Mas. Din terdiam sejenak. Hatinya mencelos mendengar pengakuan polos itu. Sebuah kejujuran yang sederhana, tetapi merobek diam-diam di dalam dadanya. Dia menghela napas panjang, bukan karena lelah, tetapi karena bahagia. Bahwa ternyata, cinta yang dia beri, benar-benar menjadi rumah bagi Azarin. Tanpa berkata banyak, Din membawa tangan Azarin ke bibirnya. Dikecup lembut, penuh rasa. Matanya kembali ke jalan, tetapi senyumnya tak luntur. Mulai sekarang, katanya lirih, tetapi mantap, Mas akan selalu ada di sebelahmu waktu kamu bangun. Gak akan pergi kemanapun. Dan kamu gak perlu minta lagi, sayang, Mas bakal manjain kamu tiap pagi, siang, malam, bahkan kalau kamu bangun di jam 3 pagi cuma buat minta digaruk punggungnya. Azarin tertawa pelan, memukul lengan Din dengan manja. Mas, jangan lebay, aku bangun jam 3 buat salat, bukan garuk punggung. Din pun ikut tertawa. Ya, mana tahu. Sekedar informasi aja, suamimu ini sudah siap jadi suamiman dan papaman, selorohnya, membuat gelak tawa Azarin semakin renyah. Tawa mereka masih menggantung lembut di dalam kabin mobil, menyisakan kehangatan yang menenangkan. Angin sore dari jendela yang sedikit terbuka membawa aroma daun basah dan tanah yang baru saja disapu matahari. Din menoleh sebentar, memperhatikan Azarin yang tersenyum kecil, lalu kembali fokus ke jalan. Namun, dalam sekejap, hawa di dalam mobil berubah, saat nama itu keluar dari bibir Azarin.